Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini sudah ada 16, 17 orang. Kayak Mbak Kania, Mas Baskara, dan yang lainnya ya. Kalau sama Mas Bas baru pertama kali ini ketemu ya sejak Iya, Bu. sama Mbak Kania. Mohon maaf lahir batin ya, Mas dan semuanya yang ada di sini. Sama, Bu. Baik ya, hari ini kita kalau sesuai dengan silabusnya, hari ini adalah pengukuran non-destruktif ya. Cuma karena Pak Usman sedang berhalangan, maka kita geser tanpa menghilangkan atau tanpa mengurangi ke pertemuan nantinya sesuai dengan apa yang saya sampaikan di link itu. Topiknya adalah analisa mutu ya, analisa mutu hasil penyimpanan tepung. Baik ya, saya akan coba untuk share dulu ininya, apa nama materinya. Mana ini, mana modul ini, oke di sini ya. Oke, kita hapus dulu aja. Oh, kok ini yang keluar? Oke. Oke, ini dia. Ya, kita langsung saja kita masuk ke materinya, karena jam 10 saya juga harus menggantikan Bu Nani untuk mengisi mata kuliah beliau, karena beliau juga sedang dalam kondisi harus menyiapkan sesuatu, maka saya harus menggantikan beliau memberikan materi kuliah di S1-nya ya. Evaluasi mutu penyimpanan tepung ubi kayu ya, bukan ubi jalar ya, ubi kayu ya. Ubi jalar dengan ubi kayu beda. Di data Anda itu tulisannya adalah ubi jalar ya. Ubi jalar dengan ubi kayu beda. Kalau ubi kayu itu singkong, kalau ubi jalar itu ya ubi yang seperti sweet potato ya. Sweet potato itu ubi jalar. Oke. Tujuan daripada praktikum evaluasi mutu penyimpanan tepung adalah untuk mengukur susut mutu pada proses penyimpanan tepung ubi kayu. Jadi susut mutu pada proses penyimpanan tepung ubi kayu ya. Ada beberapa komponen mutu ya. Ada beberapa komponen yang menunjukkan mutu daripada ubi kayu. Kalau tidak salah di situ ada warna, ada tekstur, dan ada aroma. Ya. Hanya saja kelihatannya data yang dihasilkan ini kurang bagus atau kurang dapat digunakan untuk melakukan pendugaan umur simpan, terutama kadar air keseimbangannya tidak menghasilkan kadar air keseimbangan yang menunjukkan pada berbagai kondisi RH. Ya. Nah, oke, untuk mengukur susut mutu dan proses penyimpanan tepung ubi kayu. Di modulnya pada penyimpanan ubi kayu ini dilakukan dengan kemasan, yaitu dua jenis kemasan plastik, sama-sama kemasan plastik, tetapi jenisnya berbeda, yaitu PP dan PE, polipropilen dan polietilen, dan satunya lagi adalah tanpa kemasan. Ya, kalau kita lihat hasilnya, kita coba lihat ini. Jadi di sini kita akan mencoba menganalisis data yang Anda sudah dapatkan dan kemudian menggunakannya sebenarnya untuk melakukan pendugaan umur simpan. Ya. Kalau pada praktikum yang lalu pendugaan umur simpannya sama-sama kita gunakan untuk tepung ya, atau untuk
basisnya adalah basis perubahan kadar air yang ada di dalam bahan, ya, karena bahan itu sensitif perubahan kadar airnya, tetapi menggunakan GAP. Nah, sekarang kita coba yang menggunakan BET, ya, biar ada variasinya. Kalau saya lihat dari hasil ini ya, hasil apa namanya, hasil data Anda ini yang dikirimkan ke Pak Baskara, kemudian dikirimkan ke saya. Di sini ada hedonik tekstur. Sebenarnya pertama adalah kadar air pada berbagai kemasan ya. Ini berbagai kemasan PP dan PE serta yang tanpa tanpa kemasan. Ulangannya adalah 3 kali ulangan masing-masing. Sedangkan yang tanpa kemasan ini hanya 1 kali ulangan ya. Kemudian dilihat persatuan waktunya setiap 3 hari sekali ya, sampai dengan 18 hari. Setelah April selesai ini, sampai sekarang udah nggak diukur lagi ya, hanya sampai ini saja 18 hari ya. Kalau kita rata-ratakan di sini, saya rata-ratakan di mana tadi ya, saya cari kadar airnya. Ya, ini kadar air untuk berbagai kemasan ya. Kemudian untuk hedoniknya ini hedoniknya berdasarkan tekstur. Nah, ini fungsinya digunakan untuk menentukan hubungan antara kadar air ya, kegumpalan ya, menggumpal dengan menggumpalnya tepung ya. Kadar air yang semakin tinggi maka akan membuat tekstur tepungnya menggumpal. Nah, kemudian diukur tingkat kesukaannya oleh panelis ya. Di sini kalau kita lihat ada 5 panelis ya. Dan kalau secara penelitian yang betul ya, ini kurang ya panelisnya. Jadi kalau untuk yang hedonik ini sudah ada ketetapan berapa jumlah panelisnya, tergantung tingkat dari tingkat keahliannya, ya, tingkat keahlian panelis. Kalau panelis itu sudah ahli, setiap saat dia menjadi penilai mutu dari tepung-tepungan, maka kita bisa 7 orang atau 9 orang gitu ya, ganjil ya. Kemudian kalau semi ahli itu antara 10 sampai 15 orang ya. Kalau sama sekali dia ada awam ya, sebagai orang awam, maka jumlah panelisnya harus ditambahkan ya, terutama tujuannya untuk mengurangi bias penilaian ya. Nah, kalau kita hubungkan, di sini sudah saya hubungkan ya, ini antara kadar air yang tadi kita dapatkan ya, kadar air yang kita dapatkan yang Anda ukur. Ini sedikit kadar air ini. Kalau kita lihat ya, di sini 11 naik, kemudian turun lagi, naik lagi. Ini jadi kalau kita penelitian mendapatkan data-data seperti ini harus warning ya, harus menjadi sebuah perhatian, benar tidak kita mengukurnya ya. Betul tidak mengukurnya. Coba kadar air di hari ke-15 ya. Kadar air hari ke-15 ini yang di sini ya. Ini cuma 1 kali sih. Jadi nggak bisa dilihat ya. Ini nggak bisa dilihat ada tidak data yang pencilan ya. Misalkan saja contohnya data pencilan di sini ada nggak ya? 10, 11, 11. Ini 9. Kemudian di sini 11 masih di ringnya ya. Data pencilan itu adalah
data yang jauh berbeda dengan apa yang teman-teman sebelumnya, atau satu misalkan ulangan 1 2 3 4 5 misalkan sampai 5, ternyata ada data di sini 10 10 yang data yang kelima misalkan saja 6, nah itu adalah data pencilan yang menyebabkan apa perubahan atau nilai rata-ratanya menjadi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya gitu ya, sehingga kita boleh skip ya, atau melakukan apa namanya, sebenarnya ada teknik untuk memperbaiki ya, memperlakukan data pencilan itu, tapi pada umumnya biasanya kita skip dulu saja, kemudian rata-ratanya kita bagi dengan data yang normalnya gitu ya. Nah, kalau ini karena satu saja ya nggak bisa kita lihat ini ya, ini aneh nih 11 nih, yang lainnya sudah naik. Logikanya itu kan semakin hari kalau kita biarkan tanpa pengemas dia akan naik ya, karena dia akan mengikuti kondisi kadar air kesetimbangan kondisi RH di luarnya gitu ya. Oke, jadi ini apa namanya, kita bisa gunakan untuk menentukan berapa sih kadar air kritisnya, yaitu kadar air di mana bahan tersebut sudah menghasilkan kondisi tekstur yang tidak disukai ya. Kebetulan di sini tekstur ya, tekstur kalau kita lihat apa komponen mutu selain tekstur ada aroma, ada warna ya. Kalau kita lihat sebenarnya mana sih yang paling cepat tidak diterima oleh konsumen, apakah teksturnya atau aromanya atau warnanya. Kita coba lihat di sini, saya lihat ini. Nah, ini yang sudah saya coba analisis ya, saya coba rangkum dari hasil yang Anda. Ya, ini ternyata tekstur ya, tekstur ini perubahan yang paling cepat tidak diterima oleh konsumen. Di hari ke-15 dia mendapatkan nilai hedoniknya 3, sementara aroma masih 4 dan warna masih 3,8 ya. Di hari ke-18 ini hampir sama untuk warna dan tekstur ya, 2:2 ya. Sehingga kalau kita memilih tekstur sebagai mutu kritis yang menentukan tidak diterimanya bahan oleh konsumen, maka ini sudah terdukung oleh data yang kita dapatkan pada saat praktikum ini ya, sehingga kita bisa gunakan tekstur sebagai mutu kritis ya, hubungan antara kadar air dan tekstur ya, kadar air dan tekstur, karena basisnya kita adalah air yang ada di dalam bahan ya. Jadi tadi di sini ini ya, nah di sini kita hubungkan ya kadar air dengan hedoniknya. Nilai hedoniknya adalah nilai teksturnya, ini tekstur, hedonik tekstur ya, hedonik tekstur ya. Nah, kalau kita petakan atau kita buat grafiknya adalah seperti ini. Hubungan antara ini nilai hedoniknya, ini nilai kadar airnya, membentuk garis seperti ini. Jadi kalau nilainya hedoniknya adalah 3, ya, ini Y sama dengan minus 0,9055X plus 16,06 ya. Nah, X-nya ini adalah hedoniknya. Ya, hedoniknya. Jadi pada saat hedoniknya nilainya 3, ya, dari hasil data itu diperoleh kadar air yang sudah tidak disukainya itu adalah di 13,34. Kalau kita lihat di sini kategorinya itu adalah agak suka, agak tidak suka. Jadi masih ada sukanya nih, kan masih agak tidak suka. Betul-betul tidak suka, di sini sangat tidak suka di sini. Berarti kalau kita misalkan kita putuskan hedoniknya adalah 2, karena ini tidak suka, ya,
maka kita bisa menggunakan persamaan tadi untuk melihat atau untuk menentukan besarnya kadar air kritis, yaitu kadar air di mana kondisi tekstur dari tepung tidak disukai oleh konsumen. Kalau ini 2, ya kita masukkan ke persamaan ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Bu? Kelihatan ya? Terlihat, Bu. Oke. Takutnya aku udah ngomong begitu nggak kelihatan ya, diam aja. Oke, kita masukkan angka 2-nya ke sini, maka kita akan menghasilkan kadar air kritis. Oke, kadar air kritis kita anggap adalah 14,24 ya. Adalah kadar air di mana bahan sudah tidak diterima oleh konsumen berdasarkan apa? Berdasarkan teksturnya. Ya, ini. Ini adalah salah satu hasil olahan data yang dihasilkan dari pengukuran praktikum yang lalu. Ya, nanti ini kita gunakan untuk melakukan pendugaan umur simpan. Ya. Nah, untuk menjawab tujuan yang pertama yaitu mengukur perubahan perubahan mutu daripada tepung dengan dengan komponen mutunya adalah tekstur, aroma, dan warna. Ini ternyata dari hasil yang Anda terima, kalau kita lihat untuk aroma ya, untuk hedoniknya. Ini hedonik semua ini hedoniknya ya, ini hedonik saja. Dan ini ubi jalar ya, bukan ubi jalar tapi ubi kayu ya, ubi kayu. Beda ubi kayu dengan ubi jalar. Nah, ini saya tanya nih, pada saat mengukur hedonik ini tepungnya yang tepung mana nih? Tepung yang tidak dikemas atau tepung yang dikemas? Izin menjawab, Bu. Untuk uji hedoniknya tepung yang di suhu ruang yang tidak dikemas, Bu. Ya. Jadi ini untuk kondisi yang tidak dikemas semuanya ya, baik untuk aroma maupun untuk warna, ya kan? Ini ya. Artinya data ini tidak bisa kita gunakan untuk melihat perubahan mutu, baik itu warna, aroma maupun tekstur pada berbagai kemasan, gitu, ya. Karena hanya satu, ya. Ini yang nggak ada datanya, jadi kita tidak bisa menggunakan data ini untuk melihat perubahan mutu pada pengaruh kemasan terhadap mutu, ya. Mutu yang di sini adalah warna, aroma, dan tekstur, ya, nggak bisa. Karena ini diambil dari satu sampel, yaitu sampel yang tepung yang tidak dikemas, ya. Kemudian mungkin yang masih bisa, di sini kalau kita lihat warna, nah warna nih, ya, warna ini, kenapa warna ini di tiga kondisi, yaitu plastik PP, plastik PE, dan kemudian ini warnanya juga di 2 ya, tidak dikemas, tidak ada warnanya nih, LAB-nya nggak ada ya. Jadi untuk yang pengujian warna itu hanya ada di plastik, Bu. Jadi yang untuk di suhu ruang uji hedoniknya ya tekstur, warna, sama baunya saja. Oke, berarti yang bisa kita gunakan untuk melihat pengaruh kemasan terhadap mutu yaitu hanya satu ya, warna saja nih, ya, warna. Dan mungkin tidak tahu kalau kurva ISA-nya pakai kadar airnya pakai ini juga, kurva ISA-nya kan untuk ini ya, untuk yang tidak dikemas ya, ini ya, kadar air yang tidak dikemas kan, benar nggak? Yang di dalam toples, Bu. Yang di dalam toples, Bu. Dalam toples kan ya. Oke. Jadi kadar air yang di dalam kemasan tidak, ini karena untuk ISA ya.
ya absorpsi isotermisnya ya. Oke, jadi hanya ini saja yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi pengaruh kemasan terhadap mutu, ya. Mutu yang kita bisa laporkan itu adalah warna saja. Kalau kita lihat di sini, ya, datanya begini banget ya. Warna, ya ini untuk L ya, untuk perubahan kecerahan L itu seperti ini datanya. Dari sini ya kita ini kan, ya. Ini kenapa nih bisa sampai seperti ini nih, ya? Datanya sampai fluktuatifnya gede banget gitu, ya. Kita lihat di sini 95, nah di sini nih, ini 91, 94. Nah ini nih termasuk bisa masuk ke data bisa pencilan nih, ya. Kemudian di sini, nah ini jadi memang kita harus ini ya, ini kan kalau warna ini kan tergantung pada titik sampel yang kita akan ukur ya. Jadi ini 90, kalau seperti ini sebenarnya kalau kita punya data itu langsung kita plotkan seperti ini, maka dengan tahu bahwa ini turun seperti ini, ya kan tidak mungkin ya turunnya sangat drastis ya. Nah ini kita sebenarnya bisa nyari titik yang lainnya, ya, nyari titik yang lainnya yang mungkin bisa hampir sama lah dengan visi, ya. Oleh karena itu nanti kalau penelitian sebaiknya mengolah data itu bukan di akhir penelitian, tapi begitu data kita dapatkan, sebaiknya Anda sudah punya form, kemudian sudah punya plot ya, yang tinggal nanti diisi. Begitu kita isi datanya, dia akan langsung menghasilkan plot. Fungsinya untuk tadi mengoreksi apakah betul sampel yang kita gunakan atau apakah betul di titik itu kita ukur gitu ya. Walaupun kalau ini misalkan saja ini 3 kali ulangan itu dari 3 kemasan atau dari 1 kemasan tapi di triplo. Waktu saat mengukur warna ini. Kalau nggak salah dari 3, Bu. Dari 3 kemasan. Ya. Dari 3 kemasan, Bu. Oh ya. Berarti ini bukan triplo ya, dari betul-betul ulangan ya. Kan jadi misalkan saja di situ kan kita masukkan berapa gram? 5 gram ya. 5 gram kan ya, 1 kemasan itu isinya. Atau berapa gram isinya? 1 kemasan. Yang di dalam plastik itu ya, Bu? Iya, 1 kemasan berapa gram? 10. 5 gram. 5 gram. 5 gram. Ya, Bu. Ya. 5 gram. 5 gram ini pada saat kita mengukur warnanya, layarnya seperti apa atau lapisannya seperti apa? Langsung dari kemasannya atau dibuka dulu baru kemudian kita ukur, atau menggunakan kemasan itu kemudian kita masih di dalam kemasan kita ambil datanya. Untuk pengukuran warnanya itu kita ambil dulu, Bu, tepungnya, terus diletakkan di wadah dan diukur dengan refraktometer. Oke, ya. Baik, jadi langsung ya, tidak ada penghalang ya. Nah, ini kemungkinan pertama adalah ketebalannya ya, ketebalannya apakah sama atau tidak. Nah, kemungkinan juga ya mungkin saja pada kemasan itu memang warnanya sudah lebih berbeda gitu ya. Mungkin karena posisi letak sampel itu, karena yang namanya tepung itu dia sangat sensitif juga dengan adanya cahaya ya. Mungkin dia terpapar cahaya lebih banyak ya, sehingga terjadi browning atau terjadi proses pencoklatan begitu ya, sehingga
menghasilkan warna kecerahan yang rendah. Ya, nah ini bisa menjadikan sebagai temuan, artinya kita bisa menggunakan data yang relevan, kemudian pada saat pembahasan disampaikan bahwa bisa saja ada sampel yang memberikan nilai yang rendah, ya, sehingga menyebabkan fluktuatif seperti ini. Nah, ini seharusnya tidak seperti ini, ya. Kalau kita menggunakan sampel yang sama, warna ini biasanya kita menggunakan sampel yang sama karena dia tidak destruktif. Artinya benar begitu enggak ya? Saya tidak tahu di praktikumnya, pelaksanaannya. Jadi kita buka, kemudian kita ukur warnanya, kita kemas lagi. Jadi sampel yang kita gunakan untuk hari pertama, periode pertama, ini adalah sampelnya sama. Seharusnya. Ini sampelnya sama tidak? Di sini. Atau sudah dikemas, kemudian dibuka, dibuang, ganti lagi sampel yang lainnya yang memang sudah disiapkan untuk dibuka pada tanggal 12. Jadi kita punya sampel berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punya sampel 6. Masing-masing akan dibuka di hari pertama, hari ketiga, hari ke-6, hari ke-9, dan seterusnya. Mana yang benar? Masing-masing, Bu. Jadi di hari Selasa punya sampel, di Jumat punya sampel gitu, Bu. Ya, itu adalah salah satu yang menyebabkan fluktuasi ini karena sampelnya berbeda, ya. Jadi kalau kita nanti dalam penelitian kita mengambil data yang sifatnya dia tidak destruktif, ya, tanpa destruktif pun kita bisa ambil datanya, maka sebaiknya menggunakan sampel yang sama agar apa? Menghasilkan data yang kontinu dengan sampel yang sama. Misalkan di sini dia 91. Ya, pada saat di sini dia sudah kondisinya 91. Kalau ini dikemas lagi, kemudian kita simpan lagi sampai dengan hari ke-12, kita ukur sampel yang sama, maka ini akan kontinu. Ya, tidak akan terjadi fluktuasi seperti ini. Kalau warna, kemudian bobot, susut bobot, itu sebaiknya menggunakan data yang sama, menggunakan sampel yang sama dari hari ke-1 sampai dengan hari terakhir penyimpanan. Ya, agar kita mendapatkan satu data yang diperoleh dari satu sampel. Karena diperoleh dari satu sampel, maka tidak akan terjadi fluktuasi seperti ini. Sedangkan data-data yang memang tidak bisa kita hindari dalam pengukurannya, harus melakukan dengan destruktif, yaitu kita harus hati-hati dalam menyiapkan sampelnya. Jadi sampelnya harus betul-betul kita perkirakan homogen dari bentuknya, dari ukurannya, ya, dari warnanya di awal, itu yang betul-betul homogen, gitu. Ya, sehingga akan menghindari terjadinya nilai yang fluktuatif seperti ini. Ya, ini kalau kita lihat PE, polipropilin, itu berdasarkan warnanya untuk kecerahannya, itu dia lebih cepat, ya, lebih cepat berubah, kecerahannya lebih cepat berubah nih. Kalau kita trendline kan, dari yang fluktuatif ini kita trendline kan, ya. Ya, ini nanti Anda bisa bahas, ya. Sedangkan PE seperti ini, trendline-nya, ya. Mau tidak mau kita membahasnya dengan trendline. Kalau menggunakan ini kita tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi dengan trendline ini kita bisa bahas. Nah, nanti dikaitkan dengan karakteristik daripada PE dan PP. Apa di situ? Yang membuat kecerahan itu menurun lebih cepat. Apa? Ya, terkait dengan perubahan yang ada di masing-masing sampel tepungnya, ya. Apa yang menyebabkan? Apakah karena permeabilitas terhadap H2O-nya, permeabilitas terhadap O2-nya, permeabilitas terhadap CO2-nya, gitu ya. Terutama O2 ya. O2 adalah oksidasi kan. Tepung ini kan mudah teroksidasi, ya. Kemudian yang nanti selain L adalah A dan B, ya. A dan B. Tepung ini warnanya apa sih? A ini menunjukkan warna apa?
Kalau kita lihat ini B-nya relatif stabil naik ya. B-nya ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. B-nya di atas masih sini. Sementara yang di sini kelihatan apa nih? B-nya iya. B-nya masih di antara 7. Ya, ini juga akan fluktuatif nih ya. Ini 77, ini sudah 86, naik lagi 77 gitu ya. Ya, ini datanya karena tadi ya kesalahan kita mengambil sampel objeknya ya. Objek sampelnya kita menggunakan yang berbeda, maka konsekuensinya adalah seperti ini ya. Ya, silahkanlah nanti di pembahasan ini digunakan untuk pembahasan tujuan yang pertama ya. Tujuan yang pertama. Oke, kita lihat lagi di sini. Tujuan yang pertama. Ya, tujuan yang pertama adalah mengukur susut putu pada proses penyimpanan tepung ubi kayu. Ya. Karena data yang Anda peroleh, maka susut mutunya diwakili oleh perubahan warna pada berbagai pada 2 jenis kemasan gitu. Ya. Sedangkan untuk yang tidak dikemas itu tidak bisa kita lihat sebagai pembandingnya ya, karena tidak ada data perubahan warna tadi. Ya, kedua adalah menduga umur simpan ubi kayu dengan metode sorpsi isotermis menggunakan PET. Ya, ini saya perbesar. Nah, prosesnya adalah seperti ini, sama seperti GAP kemarin, ya. Ditentukan kadar airnya, kemudian penentuan kadar air kritis tadi sudah kita bahas, kemudian melakukan menggunakan kadar air kesetimbangan untuk mendapatkan nilai ISA-nya, ya, di mana nilai ISA-nya nanti kita akan mendapatkan nilai B ya untuk PET-nya. Kemudian pengukuran bobot solid per kemasan dan luas kemasan ya. Pendukaan umur simpan berdasarkan persamaan labusa ya, ini PET BET ya. Nah, tahapannya pertama adalah mengukur susut mutu secara subjektif menggunakan uji hedonik, tadi sudah kita sampaikan ya. Uji hedoniknya tadi ada warna, tekstur dan aroma. Kita lihat ternyata uji dari ketiga kriteria mutu atau komponen mutu itu tekstur yang menjadi lebih cepat tidak diterima oleh konsumen ya. Nah, dari situ, nah di sini ya, ini contohnya dari penelitian orang ya. Di sini ada minggu ke-1, minggu ke-2 sampai dengan minggu ke-5 datanya seperti ini, tadi sudah kita jelaskan juga ya di hasil Anda. Jadi kita mendapatkan kadar air kritisnya adalah di 14% ya, 14 sekian persen kalau kondisi tepung betul-betul tidak disukai ya, tidak disukai oleh konsumen. Nah, ini ya kita untuk mendapatkan kadar air kritis. Tadi kita sudah bisa dapatkan grafiknya, tapi karena grafiknya ya tidak semulus ini ya. Kalau ini sih mulus 44, 3, ini 8 ya, mulai dari 8, kemudian di minggu ke-5 itu sampai dengan 25 ya. Dan ini ya, ini karena kondisi tepung mukafnya ya, tepung mukaf dari penelitian mahasiswa terdahulu. Nah, dari sini kita sudah dapatkan tadi kadar air kritisnya ya, ini kadar air kritisnya. Ya, kita dapatkan tadi di 14 ya. Nah, kemudian dari kadar air kesetimbangan yang kita peroleh dari berbagai macam kondisi RH ya, dengan menggunakan berbagai macam garam ya. Di NaOH itu RH-nya akan terbentuk 6,9, MgCl2-nya adalah 56 dan seterusnya.
Nah, di sini kadar air kesetimbangannya berapa gitu. Ya. Nah, dari data yang Anda dapatkan, ya, ini data dari penelitian orang tadi ya, mahasiswa sebelumnya. Ini pada kadar air kesetimbangannya adalah RH-nya adalah 6,9, kadar airnya rendah untuk mencapai kadar air kesetimbangannya rendah karena RH-nya rendah. Jadi ini menggambarkan situasi RH yang sinkron ya. Jadi semakin tinggi RH-nya maka kadar air kesetimbangannya yang terbentuk adalah tinggi juga gitu ya. Nah, data yang kita peroleh dalam praktikum ini susah dapatnya kurva ISA ya. Nah, ini kalau kita lihat perubahan kadar airnya, ini kadar air ya, ini garamnya. Kalau garamnya ini kita acu RH-nya yang terbentuk, sebenarnya ini RH di sini harus kita ukur sebenarnya. Ini diukur tidak? Tidak ada datanya ini soalnya. Diukur tidak RH yang dihasilkan dari garam ini. Pada saat praktikum kemarin. Di awal diukur sih Bu sebenarnya Bu. Tapi mungkin di awal diukur. Iya. Nggak tahu dicatat apa enggak sama praktikan kemarin. Ya, ini harusnya diukur ya. Jadi kita harus mengukur dengan adanya tambahan garam itu ruangan tersebut terbentuk tidak RH-nya. RH jenuh sama RH kering gitu kan. Harusnya kan terbentuk ya. Gitu. Tapi di sini tidak ada datanya RH. Oke lah kalau kita misalkan saja kita menggunakan data dari penelitian yang orang lain ya. Karena dengan menggunakan garam yang sama ini kan diharapkan menghasilkan RH pada kisaran itu ya, sehingga kalau metodenya sama, cara pengukurannya sama, maka kita bisa juga kalau tidak ada datanya, maka kita bisa menggunakan data peneliti sebelumnya yang menggunakan metode sama gitu ya. Jadi misalkan saja RH-nya ini dianggap sama dengan yang tadi saya tampilkan di slide ya. Nah, kemudian kadar airnya ini betul-betul kadar airnya sama semua nih, tidak terbentuk kadar air yang mewakili kondisi RH. Nih, ya. Walaupun kalau kita lihat perubahan kadar airnya di sini deltanya ya, yang dari 10 menjadi 9,15, kemudian NaOH dari 10 menjadi 8,31 dan seterusnya. Ini deltanya, jadi perubahan kadar air awal dengan kadar air hari ketiga itu masih positif ya, menurun gitu kan ya. Kemudian di sini menurunnya yang tadinya 0,8 menurunnya menjadi lebih kecil lagi, jadi perubahan kadar airnya tidak drastis tapi menurun, cuma penurunannya mulai landai gitu ya. Ini bahkan sama ya kadar airnya di hari ke-6. Nah, di sini malah negatif, berarti naik lagi nih. Ya, naik lagi. Demikian juga dengan hari yang nah, semakin mengecil itu adalah kadar air kesetimbangan ini. Contohnya di sini ya, dia semakin mengecil. Oke, ya, di sini sudah menurun dan penurunannya semakin mengecil. Akhirnya nanti 0,0000 atau 0,00001 gitu ya. Tergantung berapa kita mau menentukan perbedaan antara kadar air sebelumnya, hari sebelumnya ke periode berikutnya. Misalkan kita tentukan 0,001 sebagai pembeda atau menyatakan bahwa dia sudah tidak berubah lagi atau sudah stabil, maka kita harus teruskan ini sampai dia mempunyai perubahan kadar air yang tadi ya, tingkat ketelitiannya atau tingkat perubahannya misalkan deltanya adalah 0,001 gitu ya, per 1000. Nah, ini malah minus, di sini minus artinya dia sudah meningkat, kadar airnya meningkat ya. Nah, ini kita lihat kalau dia meningkat terus ya, berarti ada yang salah, ada yang bocor tuh di itunya, di RH-nya ya. RH-nya berarti di sini sudah tidak stabil kalau dia meningkat ya. Dia RH-nya di sini yang dihasilkan dari
toples itu berarti sudah tidak stabil, ya, kemungkinan berubah RH-nya. Ya. Nah, itu yang harus kita waspadai nanti kalau misalkan Anda penelitian. Nah, kadar air yang Anda ukur itu adalah basisnya basis basah kan? Ini basis basah atau basis kering hasilnya? Basis basah atau basis kering ini? Kadar air yang diukur basis basah atau basis kering? Kok nggak ada yang jawab? Halo? Mendengarkan saya? Masih connect dengan saya? Halo? Gimana nih? Masih connect dengan saya? Masih, Bu. Masih. Saya sampai. Lah kok ditanya kok diem aja? Ini saya tanya, kadar air yang diukurnya itu basis basah atau basis kering? Pada saat mengukur pakai basis, ini hasil datanya kan, saya kan dapat data dari Anda kan. Ini nih basis basah atau basis kering? Gimana ini ngukurnya? Basis basah atau basis kering nih? Hasil perhitungannya. Ada bisa yang mewakili mahasiswa? Kalau tidak salah yang basah, Bu, ini Bu. Siapa yang mengolah data ini? Siapa yang mengirimkan data ke Mas Baskara? Siapa yang mengolah datanya? Saya ingin yakin, mau tanya siapa yang mengolahnya, makanya saya mau tanya. Karena ada tidak salah basis basah itu. Harus yakin dulu, harus ya itu basis basah gitu. Makanya siapa yang mengolah datanya? Yang mengolah Mas Satya, Bu. Mas Satya ada? Ada, Satya Bu. ada di sini? Ada? Ada? Ada, Bu. Ada. Gimana cara mengolahnya data pas? Untuk mendapatkan 8,86 atau 8,31 dan seterusnya? Dibaginya apa? Untuk yang kurva ISA kita timbang, Bu. Iya, ditimbang, betul. Ini kan kalau kita mengukur kadar air itu bisa menggunakan berat basah dan berat kering kan ya, basis basah, basis kering kan, dry base sama wet base, WB sama DB. Nah, saya tanyakan data yang Anda hasilkan itu dihitungnya berdasarkan wet basis atau dry basis. Wet basis itu bagaimana? Ada yang bisa menginformasikan apa itu wet basisnya? Bagaimana cara mengukur kadar air berdasarkan wet basis? Setahu saya untuk kadar air yang dari garam itu belum diukur, Bu, baru beratnya saja, Bu. Waktu di saya gitu. Oh, ini bukan. Oh, ini berat. Iya, itu kadar data airnya berat, Bu. tidak diukur. Iya, Bu.
Jadi perubahan berat ya? Iya, Bu. Coba kita lihat di modulnya ya. Kita lihat di modulnya. Stop. Kita lihat di modulnya. Modul. Oke. Set. Kadar air kesetimbangan yang harus dilihat. Kalau dari perubahan berat, bisa nggak kita ukur kadar airnya? Matra masuk aktivitas selama pengamatan dengan 3 kali sampai di kadar air melakukan tetap selama 7 minggu penyimpanan kadar air, warna, suhu, dan RH. Ya, ini kan harusnya kadar air, warna, oke, suhu, dan RH. Tentukan umur simpan. Jadi kalau di sini sih mestinya kadar air ya. Coba kalau di sini. Nah, ini kan kadar air kesetimbangan ya. Kadar air kesetimbangan. ME, grafik hubungan ME. Selama minimal sampai 5 hari sekali selama tanggal 14 sampel ya, berat ya. Penyimpan. Pada saat berat bahan sudah konstan, ukur kadar air. Nah, ini pada saat berat sudah konstan, ukur kadar air. Jadi tetap harus ada kadar air, ukur kadar air. Ya. Ini sebenarnya kalau hasil yang jadi ini ya, kita memang mengukur beratnya, penurunan beratnya. Kalau dia sudah dianggap konstan, tadi yang sudah saya sampaikan, kita tentukan berapa nih perbedaan antara pengukuran kadar air hari ke N dengan N plus 1 ya. Kalau sudah konstan baru diukur kadar airnya, tetap harus diukur kadar airnya. Jadi di sini kita kehilangan data. Ini sampelnya masih ada enggak ya? Jadi tetap harus diukur kadar airnya ya. Saya stop dulu, kemudian saya kembali ke sini, nah ini ya. Ini kalau di sini kadar ini dianggap sudah konstan, ya, dianggap sudah konstan, maka ini diukur kadar air masing-masing, gitu. Ya, ini diukur kadar air masing-masing, itulah kadar air kesetimbangan atau ME yang kita dapatkan. Memang pada saat kita melakukan pengukuran kadar air kesetimbangan, tidak setiap saat kita lakukan pengukuran kadar air kesetimbangan, tapi kita melihat perubahan daripada berat sampel ya selama penyimpanan sampai pada kadar air yang dia betul-betul tidak berubah ya, tidak berubah. Artinya deltanya sangat kecil ya, di mana tadi saya sampaikan deltanya kita bisa tentukan, misalkan saja ini kebetulan deltanya 0, kalau misalkan tidak sampai 0 ya 0,001 atau 0,00 1/1000, 1/100, 1/100, 1/1000 atau 1/10.000 gitu ya. Nah itu baru kemudian kita timbang, kita buka sampelnya atau kita ambil tepungnya, kemudian kita ukur kadar airnya. Jadi di sini belum ada pengukuran kadar air berarti. Ini sudah mau lebaran kan ya, 22 April nih, lalu libur ya. Kemudian tepungnya masih ada nggak ini? Atau sudah dibongkar? Saat ini. Sudah dibuang, Ibu. Setelah pengamatan itu udah langsung dibuang, Bu. Ya,
pada tanggal 22 ini sudah lalu dibuang gitu. Begitu pengamatan beratnya diukur, selesai, ya, kemudian Anda buang ya. Iya Bu, karena diberesin kan labnya. Oke, ya, jadi ya nggak apa-apa, nggak usah takut. Jadi ini ada sebuah untuk mengevaluasi nanti kalau misalkan Anda penelitian juga sebagai informasi begitu ya. Jadi kalau saya ingin mensinkronkan antara data yang dihasilkan dengan modul yang kita buat gitu. Ternyata di modul pun dijelaskan bahwa di situ diukur kadar airnya. Jadi pada saat beratnya sudah stabil, maka kadar air itu adalah kadar air kesetimbangan. Ya, berat setimbang kan, berat yang menunjukkan kadar air kesetimbangan. Nah, untuk itu maka harusnya diukur kadar airnya. Ya. Kapan kadar air diukur? Yaitu pada saat beratnya sudah tidak berubah. Gitu, ya. Itu. Dan saya coba sinkronkan dengan modulnya. Ternyata informasi tentang pengukuran kadar air itu ada di modulnya. Ya. Baik, kalau begitu ya kita tidak bisa menggunakan, dan ini adalah pada saat kita menggunakan ISA, kadar air yang kita gunakan adalah kadar air basis kering ya, atau dry basis ya, dry basis ya. Nah, kalau kita menggunakan dry basis itu gimana cara menghitung atau menggunakan rumusnya? Wet basis seperti apa, dry basis seperti apa? Coba ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan bagaimana menghitung kadar air berdasarkan wet basis? Apa dibagi apa? Coba masih ingat bagaimana menghitung kadar air wet basis atau basis basah? Apa dibagi apa coba untuk menghitung kadar air itu? Dengan menggunakan metode oven. Nah, gimana ini? Ibu izin. Ya, mangga silakan. Siapa ini? Rika Bu. Ya, coba. Untuk menghitung kadar air basis basah itu setelah melakukan pengeringan dengan oven, kita menggunakan persamaan di mana kadar air basis basah atau berat awal dibagi berat awal ditambah berat kering kemudian dikali dengan 100%. Berat awal ditambah dibagi berat kering. Dibagi berat awal ditambah berat kering dikali 100%. Jadi kalau kita melakukan pengukuran, kita itu sebenarnya harus tahu konsepnya ya, bukan persamaannya. Jadi kalau kita mengukur kadar air itu berarti apa? Jumlah air yang ada di dalam bahan kan? Ya kan? Jumlah air yang ada di dalam bahan. Kita mengukur protein berarti jumlah protein di dalam bahan. Kita mengukur kadar lemak berarti lemak yang ada di dalam bahan kan? Ya. Artinya kita sebutkan saja jumlah air dibagi apa gitu kan? Jumlah air dibagi jumlah awal bahan atau berat bahan. Berat air yang ada di dalam bahan dibagi dengan berat awal bahan. Di mana berat awal bahan itu ada padatan, ada air. Jadi bahan itu mengandung air. Di dalamnya ada padatan, ada air. Ya kan? Pada saat dikeringkan di oven, maka yang keluar adalah air. Ya.
Yang tertinggal adalah padatan. Nah, pada saat kita mengukur kadar air basis basah, itu adalah jumlah air yang dikeluarkan dari oven tadi dibagi dengan berat awal, atau berat air yang diuapkan dibagi dengan berat awal. Ya, itu aja. Jadi kita nggak usah berbicara tentang rumusnya gitu. Nah, bagaimana menghitung berat air? Berat air adalah berat awal dikurangi berat akhir. Ya kan? Itu berat air. Berat awal dikurangi berat akhir. Karena konsepnya adalah bahan itu terdiri dari dua komponen utama, air dan padatan. Pada saat di oven yang keluar adalah airnya, yang tertinggal adalah padatannya. Nah, mengukur kadar air basis basah adalah berat air dibagi berat awal. Gitu. Ya. Kemudian basis kering, berat air yang dihilangkan atau berat air yang diuapkan dibagi dengan berat padatannya. Gitu. Ya. Jadi ini kadar air ini adalah salah satu faktor yang sangat penting sekali di dalam penanganan pasca panen, sehingga kita harus tahu persis tentang bagaimana menghitung kadar air, peran kadar air terhadap bahan itu seperti apa. Gitu ya. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi konsep-konsep seperti ini kita tidak jadi dalam menerima pengetahuan itu tidak rumus yang kita hafalkan, nanti akan salah kalau rumus yang kita hafalkan nggak akan sampai, tapi konsepnya yang harus kita pahami gitu. Dengan konsep ini maka apapun rumusnya itu akan kita bisa buat sendiri, ya. Jadi sekali lagi itu yang harus kita pahami ya. Dan yang namanya kadar air untuk penanganan pasca panen, baik itu bahan-bahan kering maupun bahan-bahan basah, produk-produk kering maupun berat-berat basah, ini penting sekali karena dia yang punya peran tuh ya. Kalau untuk produk-produk kering, kadar air itu tidak untuk respirasi tapi justru untuk tumbuh dan berkembangnya jamur mikroba ya. Itu. Dia berkombinasi dengan RH dan suhu, maka dia menjadi media yang sangat bagus untuk mikroba, sehingga hubungan antara kadar air dan AW itu yang akan menjadi penting pada biji-bijian kering. Sementara pada bahan-bahan kering, ya, termasuk dengan tepung-tepungan, biji-bijian yang keringkan, gitu ya. Nah, kalau untuk bahan-bahan yang basah, itu kadar air berperan untuk menjaga dia segar, karena kita memang menginginkan produk itu dikonsumsi dalam bentuk segar. Karena kadar airnya tinggi, selain dia ada kondisi mikroba, ya, fisiologinya juga menjadi lebih sensitif, gitu, ya. Kadar airnya. Jadi kalau kita lihat di semua komponen mutu, baik itu mutu biji-bijian maupun mutu daripada buah-buahan atau sayur-sayuran, kadar air itu menjadi komponen mutu utama. Nah, sehingga kita harus paham tentang peran kadar air ini, bagaimana mengukurnya, bagaimana menjelaskannya, ya, menyatakannya, kapan menggunakan kadar air basis basah, kapan menggunakan kadar air basis kering. Kalau untuk pengeringan, kita ingin melihat bagaimana perubahan laju pengeringan, kita tidak menggunakan kadar air basis basah, tapi kita menggunakan kadar air basis kering, gitu ya. Ya. Kemudian untuk menyatakan mutu suatu bahan, ya, ada juga yang menggunakan kadar air basis kering, bukan kadar air basis basah. Ya, karena kalau menggunakan kadar air basis basah, maka kandungan suatu bahan sangat dipengaruhi oleh kadar airnya. Semakin kecil kadar airnya, maka kandungan bahan itu semakin tinggi. Misalkan saja bahan mempunyai kadar air 90%, misalkan dia mempunyai protein, ya, proteinnya tentu saja di situ akan ada air. Begitu airnya dikurangi, maka proteinnya akan menjadi lebih tinggi. Bukan proteinnya bertambah, tetapi karena berat si bahan awalnya menjadi berkurang. Ya. Nah, oleh karena itu pada saat kita menyatakan satu komponen, satu isi daripada satu bahan, kandungan bahan, itu harus dilihat kadar airnya. Dia basisnya basah atau basisnya kering. Kalau basisnya basah, informasi tentang kadar airnya menjadi penting sekali. Karena begitu dia kadar airnya berubah, maka komposisi daripada bahan itu akan berubah.
ya. Misalkan jus, kita membuat jus, ya, kadar air 80% kita akan kentalkan menjadi 60%, nanti komposisinya pasti akan berubah. Ya. Komposisi dalam arti prosentasenya akan berubah. Jumlahnya sih tetap, karena dia kalau tidak hilang, padatan tidak hilang, itu akan tetap. Tapi karena bahan awalnya menjadi berubah volumenya atau berubah beratnya, maka prosentase daripada bahan itu menjadi berubah. Komposisinya, prosentasenya menjadi lebih berubah. Komposisinya sama, tapi prosentase terhadap bahan itu berubah. Ya, ini penting sekali. Ya, jadi sekali lagi coba pahami semua hal yang terkait dengan pasca panen itu dalam bentuk kepahaman dasarnya, ya, fungsinya, dasarnya gitu, ya. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, maka kita tidak bisa menggunakan data yang yang diperoleh dari praktikum, ya. Nah, untuk kita tetap akan mencoba bagaimana melakukan melakukan pendugaan umur simpan dengan metode yang lain yang kita sudah pelajari adalah metode GAP. Nah, sekarang kita menggunakan metode PET yang menggunakan persamaan labusa. Ini kita lanjutkan saja, tidak apa-apa, ya. Nanti Anda juga menggunakan data ini saja untuk mengukur menduga umur simpannya, ya. Saya kembali lagi ke slide saya yang PowerPoint. Oke, di sini, ya. Oh, bukan di sini, slide. Di sini. Nah, ya, kita gunakan seolah-olah ini data kita saja. Kemudian RH-nya juga kita gunakan data sekunder, ya. RH-nya kita gunakan data sekunder dari hasil penelitian peneliti sebelumnya, ya, peneliti. Kemudian ini kadar air kesetimbangan yang diperoleh, ya, kadar air kesetimbangan yang diperoleh dari masing-masing RH, kondisi RH. Ya. Ini tinggal dilengkapi AW-nya. AW itu kalau AW dari bahan itu untuk kondisi tekanan 1 atmosfer itu sama dengan RH lingkungannya, ya, RH di mana dia berada, RH di lingkungannya. Jadi kalau ini 6,9, AW-nya adalah 6,9 karena AW itu adalah angka dari 0 sampai 1, maka nilai ini dibagi 100. Ya, ini kan prosentase nih. 6,9%, 56%, 64%, dan seterusnya itu adalah prosentasenya. Di sini ada desimalnya. Berarti ini 0,06, ya, 0,5, 0,6, 0,75, 0,8. Ya. Nah, nanti kita lakukan data ini digunakan untuk mendapatkan nilai nilai ISA-nya, absorpsi isotermisnya, ya. Jadi dari data ini kita buat grafik, ya, hubungan antara AW dengan kadar air kesetimbangan, ya. Kadar air kesetimbangan dengan AW nanti akan didapat, ya, kadar air kesetimbangan dengan AW nanti akan didapat hubungan antara ini, dilihat nanti tren lainnya, kemudian dicari nilai AX ini kan garisnya garis polinomial 0, ya, linier, ya, garis linier, berarti AX plus B, ya, AX plus B atau A plus BX, ya. Nah, nanti akan ketemu persamaan ini, Y sama dengan A plus BX, B ini sebagai perubahan kadar air terhadap aktivitas air, ya. Nah, B ini adalah
yang kita cari untuk dimasukkan ke dalam labusa ini B. Ya. Ini. Jadi persamaan labusa itu adalah ini waktu waktu masa simpannya, ya. Len dari kadar air kesetimbangan, di sini adalah kadar air awalnya, ya. Kemudian ini adalah kadar air kesetimbangan dikurangi kadar air kritisnya, ya. Kadar air awalnya berapa tadi 10, kadar air kritisnya 14, ya. Nah, ini kadar air kesetimbangannya tergantung dari nanti, ya. Kadar air kesetimbangan, ya, kadar air awal, kadar air kritisnya, ya. K ini K per X ini adalah permeabilitas bahan terhadap ketebalan, ya. Ini ketebalan, ini permeabilitasnya atau permeabilitasnya terhadap uap air, ya, BVTR. Ya. Kemudian ini adalah berat bahannya dalam kemasan. Kemudian ini luas permukaannya, ini tekanan, ya, tekanan. Nah, biasanya tekanan ini adalah tekanan 1 bar, ya. Kemudian B. Jadi sebenarnya kita sorpsi isotermisnya, ya, itu kita cari dengan hubungan antara aktivitas air tadi dan kadar air untuk mendapatkan nilai B. Ya. B itu adalah ini, ya, apa ini namanya, slope-nya, ya, slope-nya. Ini konstantanya, ini slope-nya, ya, slope perubahannya. Oke. Dari kalau tadi X1, X2, X1-nya adalah nilai awal tepung, X2-nya adalah nilai kritis tepung, X1-nya adalah 10, X2-nya adalah berapa? 14 ya tadi, ya. Nah, nanti tinggal dilakukan ini. Kita gunakan sebagai simulasi, kita gunakan ukuran kemasan. Panjang adalah 0,5 cm, lebarnya adalah 6,5 cm, dan beratnya adalah 5 gram. Ya, ini berat produknya. Kemudian ini kalau kita menggunakan untuk menguji beberapa atau untuk menduga umur simpan dari beberapa kemasan, nah, ada aluminium foil itu mempunyai permeabilitas, ya, di mana di sini sudah termasuk berdasarkan ketebalan daripada si bahan itu, ya. Jadi nilai KX-nya itu adalah 0,393 gram per meter persegi per hari, ya, ini hari, ya, per tekanan air raksa, ya. Polipropilin, ya, ini 0,42 dan HDPE ini 0,5, ya, terhadap air WPTR-nya. Nah, kita masukkan, ya, dengan data yang tadi kita masukkan, misalkan saja suhu penyimpanan kita di 27, ya, suhu penyimpanan kita di 27, kemudian kadar air awalnya nanti disesuaikan saja, ya, dengan kadar air awal kita. RH-nya kita lihat, ya, di 82. Kalau RH 82 itu berapa kadar air kesetimbangannya, ya. Kita bisa lihat di sini kadar air kesetimbangan dan, nah, di sini kadar air kesetimbangan dan AW, ya. Oke. Itu kadar air. Ya. Aktivitas air. Nah, kalau kita misalkan di 82, nanti dengan persamaan yang kita dapatkan di sini kita bisa melihat, ya, AW ini kan menunjukkan RH, ya, AW ini menunjukkan RH. Jadi kalau RH kita tahu, maka kita bisa menghitung kadar air kesetimbangan di kondisi RH itu, ya. Jadi dengan grafik ini, ya, nanti ada persamaannya. Dengan persamaan yang dihasilkan dari grafik ini, Anda bisa menentukan kadar air kesetimbangan pada berbagai kondisi RH, ya, berbagai kondisi RH. Ya. Kemudian kalau sudah misalkan tadi kita minta misalkan RH-nya 82,
Ya, Anda masukkan saja RH82 berapa ME-nya atau berapa kadar air kesetimbangannya. ME tahu, M0-nya tahu, MC-nya tahu, kemudian K per X-nya tergantung dari jenis kemasannya. Ya. Jadi nanti dicoba saja. Nah, di sini ada tekanan uap jenuh. Nah, ini data hubungan antara suhu dan tekanan uap, ya. Jadi kalau suhunya 27, maka PO-nya adalah ini 26,739, ya. Jadi data ini adalah hubungan antara suhu dengan tekanan, ya. Di mana tekanan uapnya adalah milimeter Hg atau air raksa. Jadi suhu ini nanti digunakan untuk menentukan berapa tekanan yang ada, ya. RH ini nanti digunakan untuk menentukan nilai ME-nya, K-nya kita tahu, KX-nya kita tahu di sini, kemudian luas permukaannya juga tahu, kita hitung dari sini luas permukaannya, ya. Kalau ini kemasan plastik berarti luas permukaannya ada di dua sisi, ya. Dua sisi berarti P kalikan L itu luas permukaan di atas dan luas permukaan di bawah. Kalau kita lihat, ya, kalau jadi luas permukaannya tidak hanya di satu sisi tapi juga di baliknya, kan. Selain kalau misalkan saja kemasan dibuat di bawahnya kedap, ya, tidak ada proses pertukaran gas, kemudian di atasnya dikasih straight film, ya, atau kalau itu adalah kemasan maka bentuknya kantong, maka dia ada dua sisi, ya, sisi atas dan sisi bawah atau sisi kanan sisi kiri, ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Oke. Nah, kalau kita ingin melihat bagaimana perubahan kadar air di dalam bahan selama dalam masa penyimpanan, kita bisa menggunakan model ini, BET ini, ya. Ini melihat bagaimana perubahan kadar air di dalam bahan, ya. Kadar air kesetimbangan, kemudian WM monomolekular moisture content-nya, yaitu berat kadar air, ya, bahan secara molekulernya, kemudian energi konstanta AW dalam kemasan, ya. Nah, di sini ini digunakan untuk menghitung perubahan kadar air, ya. Jadi kadar air yang tadinya 10 menjadi 14 itu seperti apa? Kita bisa lihat dengan menggunakan metode BET tadi. Ini aktivitas air, di sini adalah persamaannya, AW-nya adalah AW dibagi dengan 1 minus AW kalikan ME. Ya, ini dihitung dulu. Jadi dari sini dihitung, ini ketemu AW-nya nanti, kemudian dihitung. Nah, kita buat grafik antara AW dengan ini. Ya, di sini akan menghasilkan nilai Y sama dengan masih linear, Y sama dengan A plus BX. Nah, B-nya ini yang akan kita gunakan, ya. Kita gunakan, di sini kita gunakan, ya, di mana nilai A dan B dari persamaan digunakan untuk mendapatkan nilai C dan nilai WM-nya. Oke. Ya, di sini nanti akan didapatkan perubahan kadar air, ya, selama dalam penyimpanannya. Jadi kalau gini kita ingin melihat bagaimana perubahan kadar air di dalam bahan. Oke.
Ya, baik ya, itu yang kalau ini kita langsung bisa menemukan berapa lama waktu. Tetapi kalau kita ingin melihat bagaimana perubahan kadar air selama berubah dari MO menjadi MC ini, kita bisa melihatnya dengan metode ini, BET-nya. Ya. Jadi apa yang Anda harus siapkan dalam laporan ini, ya. Yang pertama kalau kita lihat di sini, penentuan kadar air kritis, penentuan grafik sorpsi isotermisnya, penentuan nilai sorpsi untuk nilai B dan pendudukan umur simpan dengan menggunakan BET. Ya. Oke, saya rasa yang saya sampaikan sudah bisa digunakan untuk membuat laporan ini. Ya. Hasilnya adalah pendudukan umur simpan tepung dengan 3 kemasan. Terpaksa kita tidak bisa menggunakan data kita sendiri, data hasil praktikum ya, karena tadi ya kita tidak mempunyai kadar air tadi ya. Kita tidak mengukur kadar airnya. Jadi kita menggunakan data yang ada saja yang sudah data sekunder ya dari penelitian orang. Kemudian RH-nya juga kita menggunakan data sekunder. Nah, tinggal nanti Anda lakukan pentahapan seperti yang sudah ada di slide ini, ya, untuk bisa menentukan umur simpan dan menentukan bagaimana perubahan perubahan air di setiap waktunya, ya, di setiap waktunya. Ini yang kita harus carikan WM sama C, ya, untuk mencari WM dan C-nya di sini. Ya, untuk mencari WM dan C-nya kita gunakan ini ini ya, kita gunakan ini, di mana WM-nya kita cari adalah 1 dibagi dengan A plus B. A-nya yang mana, B-nya yang mana adalah A yang dihasilkan dari persamaan ini. Ini persamaan ini akan menghasilkan Y sama dengan A plus B X, ya, di mana WM-nya yang kita ingin cari itu adalah dihasilkan dari 1 dibagi dengan A plus B, sementara C-nya adalah 1 plus B per A, ya. B per A-nya itu adalah dari sini. Oke, baru nanti kita masukkan ke sini, ya, kita akan mendapatkan nilai ME-nya. Ya, HW-nya tahu, C-nya tahu, WM-nya tahu, maka kita akan mendapatkan ME-nya, ya. ME di setiap waktunya atau kadar air setiap waktunya. M setiap waktunya, bukan ME ya, M setiap waktunya. Ya. Baik, ada pertanyaan? Mungkin ada tambahan dari Mbak Kania. Mbak Kania mau nambahin? Atau Mas Baskara sebelum ini? Sudah cukup ya, Bu? Sudah ya, oke. Mas Bas? Iya Bu, jadi nanti yang dipakai untuk laporan data sekundernya yang data yang dari
praktikum dan sekundernya yang mana ya, Bu? Ya, untuk laporan, untuk mutu, perubahan mutu, kita menggunakan data primer. Data primernya yang diperoleh dari hasil pengukuran warna. Jadi hanya berdasarkan warna itu, yaitu L, A, dan B. Nanti dibandingkan. Ya, kalau untuk uji hedonik itu bisa nanti dijadikan sebagai acuan di dalam kita menentukan parameter kritisnya, parameter mutu kritis. Ya, jadi Anda belajar pada saat kita menentukan parameter mutu kritis, kita coba melihat parameter mutu berdasarkan warna, tekstur, dan aroma, ya kan? Nah, dari ketiga tadi, ya ternyata tekstur itu menjadi yang paling kritis. Kenapa kritis? Karena pada waktu yang sama, yang lainnya masih bisa diterima, tetapi yang teksturnya tidak diterima. Artinya pada tepung-tepungan kita tekstur itu menjadi mutu yang paling menentukan gitu, ya. Itu bahasannya nanti ya. Sehingga pada saat kita menentukan mutu kritisnya adalah tekstur terkait dengan kadar air, seiring gitu antara teori dengan prakteknya, ya. Itu untuk menentukan kadar air kritis, pembahasannya bisa seperti itu. Sedangkan untuk mutunya sendiri berdasarkan penyimpanan dan pengemasannya, maka data yang bisa dilaporkan itu hanya berdasarkan warna, yaitu warna L, warna A, dan B. Nah, teorinya itu tepung itu dari warna putih pasti akan menjadi warna putih cerah, pasti akan seiring dengan umur penyimpanannya akan berubah warnanya. Nah, kecepatan perubahan warna itu disebabkan juga karena adanya kemasan, ya kan? Nah, kecerahan itu L, A, dan B mungkin bisa dilihat dari browningnya, warna coklatnya, ke arah warna coklat atau ke arah warna. Kalau tidak coklat biasanya akan menjadi warna abu-abu tepung itu, ya, tergantung dari sifat tepungnya. Apakah dia mempunyai enzim polifenol, ya kalau dia punya polifenol maka dia akan berubah menjadi pencoklatan gitu, ya. Itu jadi warna nanti untuk tujuan yang pertama tujuan dari praktikum yang poin A, Anda gunakan, sekali lagi saya lihatkan di sini, ya. Untuk ini mengukur susut mutu dan proses penyimpanan tepung ubi kayu, Anda gunakan warna, ya. Minum. Kemudian untuk menduga umur simpan, karena kita tidak punya data primernya, terutama data RH yang dihasilkan dari berbagai garam tadi, ya kita tidak ukur RH-nya. Kemudian atau diukur RH-nya tapi lupa dicatat, ya. Kemudian yang kedua, data kadar air kesetimbangan pada berbagai RH juga tidak didapatkan, maka kita gunakan data sekunder, ya. Saya kita gunakan data sekunder ini saja, ya. Data ini, ya, basisnya adalah ini, RH-nya seperti ini. Nah, ini digunakan untuk nanti menggunakan grafik absorpsi isotermis, kemudian grafik untuk menentukan kadar air pada berbagai kondisi RH, ya. Kadar air pada kondisi RH. Langkah-langkah ini saja nanti yang digunakan data-datanya, ya. Nah, untuk menduganya, ya kita gunakan data yang di kita, ya. Ini suhunya 27, kadar air awalnya bukan 7% tapi 10%, ya. Jadi kadar air awalnya adalah 10% kan, sesuai dengan yang kita dapatkan, ya. Kemudian suhunya di 27 derajat Celcius itu untuk menentukan nilai PO-nya, ya. Kemudian RH-nya di 85 deh. Ya, itu di 85. Ya. Nah, kemudian untuk berbagai
berbagai jenis kemasan. Jadi ini data jenis kemasannya untuk KX-nya ya. KX-nya kita dapatkan dari sini ya untuk aluminium foil. Nah, kadar air kritisnya adalah di MC-nya adalah di 14, tadi 14, berapa tadi? Nanti saya kirim lagi data hasil olahan ini. Ya, oke. KX-nya, MC-nya tadi ada di kadar air. Ini tekstur ya. Ada di sini 14,249 ya. MC-nya adalah di 14,29, kemudian ME-nya tergantung daripada RH-nya, M0-nya adalah di 10 ya. Ini datanya kan di 10 di awal. Kadar air awalnya adalah kadar air awalnya ini kadar air awal di sini ya. Oh, 11 ya. Ini. Kadar air awal di tanpa pengemasan ya. Di 11. Sebenarnya kadar air awalnya berapa sih sebelum ini kan di hari ketiga. Di hari pertama berapa? Itu enggak? Ini kan sudah hari ketiga nih. Hari pertama berapa? Ada nggak catatannya? Oke, kalau tidak ada catatannya, berarti kita pakai kadar air ini aja deh, kadar air di plastik PP. Ini ada 10, ada 9 ya. Nah, di 10 deh. Ya. Ini di 9, rataannya di 9,6. Berarti sebenarnya dia oke. Kita pakai kadar air 9 ya. Kita pakai kadar air 9 ya. Karena ini sudah di hari ketiga. Ini pengukuran di hari ketiga. Sementara di hari ketiga dengan diberi plastik itu masih di 9,6 juga. Kita asumsikan bahwa kadar air awal sebelum dikemas begitu dia ditepungkan ya itu ada di 9%. Ya, kita buat asumsinya seperti itu. Jadi stop sharingnya, kita sharing ini. Jadi di sini adalah kadar airnya 9%. Ya. 9%. Oke? Ya. Anda masukkan nilai-nilainya akan ketemu ini hari ya. Ini perubahannya per hari, berarti ini nanti ini hari. Ya, sangat dipengaruhi oleh satuan ini ya. Ini per hari, berarti nanti ini T-nya adalah satuannya hari. Ya. Kemudian Anda cobakan untuk melihat perubahan nilai berdasarkan ini nilai BET-nya. Ya. Nilai BET-nya nanti jadi tabelnya adalah di sini adalah hari, di sini adalah nilai kadar airnya, ya, kadar airnya. Sampai dengan harusnya nilai kadar airnya akan berubah dari M0 sampai dengan MC, ya di sini, gitu, ya nanti bikin tabelnya seperti itu. Itu penjelasannya Mas dan yang lainnya, yang apa namanya, penjelasan tadi yang ditanyakan oleh Mas Baskara sebenarnya untuk Anda ya, untuk Anda semuanya. Oke, ada lagi pertanyaan? Praktikannya nih, yang praktikannya bertanya enggak nih? Jadi laporannya tetap dibuat, ada pendugaan umur simpan, walaupun datanya kita tidak punya. Ya. Kita menggunakan data sekunder untuk memberikan latihan Anda menduga umur simpan menggunakan labusa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Kamila bertanya tidak Kamila? Belum Bu. Oke.
Kemudian Gazian, Pak Satya. Bertanya nggak Pak Satya? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya. Kemudian Kairunisa. Belum, Bu. Oke, semuanya belum. Baiklah kalau gitu kita akan tutup hari ini pertemuannya ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang akan Anda kerjakan hari ini dari praktikum ini ya. Kemudian juga Anda memahami kesalahan-kesalahan yang terjadi pada praktek kita gitu ya. Mudah-mudahan tidak terulang ya nanti kalau misalkan Anda mau melakukan penelitian yang terkait dengan pendugaan umur simpan di mana bahan yang kita gunakan adalah bahan yang sensitif terhadap perubahan kadar air. Ya. Bisa menggunakan GAP, bisa menggunakan PET. Ya, sebagai penutup yuk kita buka semuanya. Di awal pertemuan kita buka semuanya lagi kita buka videonya. Kemudian nanti Mas Baskara yang akan meng-capture sebagai bukti bahwa ini udah ada berapa orang? 19 orang. Ya. Silakan tunjukkan siapa Anda. Kalau yang ini dibuka aja itunya kalau masih aman ya dibuka aja itunya biar kelihatan ininya. Yuk, udah semuanya ini? Udah tercapture semuanya? Mas Bas silahkan tunjukkan, jangan separuh-separuh kepalanya, ayo tunjukkan wajahnya. Ayo, Nurul, tunjukkan. Posisi kameranya kelihatan. Kalau bisa satu aja, satu slide aja kan Pas? Nih. Iya, Bu. Cuma satu slide. Iya. Ya, satu slide. Ya, mangga. Oke, senyum ya. 1, 2, 3. Udah, Bu. Oke, ya. Terima kasih. Ini semester keberapa ya kita ya? Semester kedua? Kedua, Semester kedua, Bu. Semester kedua ya. Mudah-mudahan di semester ketiga nanti bisa ketemu fisik ya. Amin. Ini sudah pada pulang atau masih ada di lokasi masing-masing? Sudah ada di Bogor atau masih di lokasi daerahnya masing-masing? Nggak pulang, Bu. masih Bu. Belum ke Bogor? Belum ke Bogor, Bu. Belum ke Bogor. Nah, nanti praktikumnya untuk yang simulasi pengangkutan alatnya sudah beres belum, Pak, Mas Bas? Sudah bisa, Bu. Sudah bisa. Ya. Artinya mungkin 2 minggu yang akan datang kalau kita akan off air ya. Berarti terakhir ya, Bu, yang Hah? simulasi terakhir. Simulasi transportasi minggu depan terakhir atau aja, minggu biar ada persiapan. Ya, terakhir. Jadi dia bisa, kalau untuk yang non destruktif kan mungkin bisa online. Ya. Jadi nanti masih bisa di daerahnya 1 minggu lagi. Baru bersiap-siap untuk datang ke Bogornya, nanti baru ujian UTS-nya dan sudah mulai yang sudah kolokium sudah mulai penelitian. Ini siapa nih angkatan ini yang sudah kolokium? Kemarin Sudah ada berapa orang yang sudah kolokium angkatan ini? bimbingannya. Satu, Bu. Anissa Fitiani. Baru 1. Ya segeralah nanti sebelum selesai di akhir-akhir perkuliahan lah, atau pas di waktu break ya antara selesai UTS dan masuk perkuliahan baru ya. Mudah-mudahan nggak tahu Pak Wawan bisa nggak melakukan itu, dilakukan kolokium sehingga di awal semester 3-nya sudah bisa penelitian gitu ya. Atau minimum di awal-awal semester lah kita sudah kolokium. Jadi setelah kolokium bisa langsung penelitian. Ya.
Oke ya, yang belum kolokium siap-siaplah dibuat proposalnya yang baik, komunikasi dengan dosen pembimbingnya ya agar bisa segera kolokium dan bisa lanjut ke penelitiannya ya. Karena kalau belum kolokium nanti sudah penelitian, khawatirnya pada saat kolokium itu ada masukan-masukan dari audiens atau masukan dari dosen pengujinya ya. Anda harus mengulang awal gitu kan, itu yang bisa riskan gitu ya. Oleh karena itu ya kolokium dulu, di mana kolokiumnya adalah proposal, ya kan. Dengan demikian masukan dari dosen, masukan dari audiens selama kolokium itu bisa diakomodir kalau memang itu dirasa perlu gitu, ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan Pak Osman sudah bisa hadir, ya. Nah, minggu depannya lagi, 2 minggu kemudian kita baru melakukan praktikum di lapangan langsung, ya. Jadi selamat untuk kembali lagi ke Bogor. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bas, terima kasih. Mbak Tania, terima kasih. Dan yang lainnya yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. wabarakatuh. Mas Bas, Bu Nanti saya Tania. kirim ininya. Ya.